Kan ada peran operasi intelijen hitam sebelum FPI dibubarkan. Ternyata mafia Polri terusik dengan bisnis gelapnya. Saat ini pemerintah mencoba membangun narasi bahwa HTI, FPI adalah dua ormas yang dibubarkan. Pemerintah dikategorikan sebagai juga dua tadi sebagai ormas terlarang dengan menyamakan dengan PKI. Lucu ya, lucu. Dan saya kira itu kita sudah paham belaka ya, munculnya cat, munculnya grafik-grafik di sini dari kelompok yang berlawanan ini kan menunjukkan semakin transparan bahwa memang itu ada peta-peta, ada pergengan, atau Pak Mahfud menyebutnya ada mabes di dalam mabes gitu ya, di dalam Polri. Dan ini saya kira kan sangat berbahaya. Saya kira memang itu yang sedang terjadi. Itu peta-peta itu, grafik-grafik disodorkan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik yang mendasar itu. Jadi persaingan politik akhirnya masuk di dalam upaya untuk saling mengkriminalkan. Itu pasti Pak Jokowi tahu, atau paling nggak Pak Mahfud tahu kan. Ini petanya siapa sih? Oh, itu orang dalam polisi. Oh iya, orang dalam polisi pasti tahu tentang keadaan di dalam. Tetapi pesanan siapa sehingga peta itu muncul? Kan itu intinya pasti pesanan politisi itu. Kita juga mendapatkan banyak grafiknya. Ditambah lagi dugaan adanya bisnis gelap yang dilakoni Satgasus kala dipimpin Verdi Sambo. Tak tanggung-tanggung dalam grafik konsorsium 303 diduga pusaran uang dalam bisnis judi online yang dibackingi Satgasus itu mencapai triliunan rupiah per tahun. Dan akhirnya endingnya bisa ditebak kan? Bisa ditebak. Kita tidak bisa mengatakan polisi secara keseluruhan, tapi kita tidak bisa juga mengatakan itu oknum. Kalau memang konsorsium 303 itu ada, konsorsium AA itu ada, maka yang terjadi adalah itu adalah kelompok yang besar, bukan sekedar oknum. Ya. Dugaan operasi intelijen hitam bubarkan FPI buntut mafia Polri, takut bisnis gelapnya diganggu. Viralnya grafik kekaisaran Irjen Verdi Sambo dan konsorsium 303 makin ramai diperbincangkan. Ditambah lagi dugaan adanya bisnis gelap yang dilakoni Satgasus kala dipimpin Verdi Sambo. Tak tanggung-tanggung, dalam grafik konsorsium 303 diduga pusaran uang dalam bisnis judi online yang dibackingi Satgasus itu mencapai triliunan per tahun. Maka tak heran masyarakat sekarang mengait-ngaitkan dugaan backingan Polri terhadap judi online dengan gerakan FPI sebelum dibubarkan pemerintah, di mana kala itu FPI sangat gencar merazia perjudian, miras, dan tempat-tempat prostitusi. Namun, pasca kasus Verdi Sambo terungkap, barulah ramai banyaknya dugaan Polri menjadi backingan para bos besar judi online. Pantas saja FPI diberangus kala itu. Ternyata FPI dinilai menjadi penghalang bisnis judi dan miras tidak tenang. Menanggapi hal itu, pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar mengatakan pihaknya memang sudah menduga FPI dibubarkan karena kerap menjadi penghalang bisnis gelap para penguasa. Aziz Yanuar akui penguasa memang resah dengan keberadaan FPI kala itu. Aziz Yanuar juga membocorkan kala itu memang ada operasi intelijen hitam terdaftar FPI. Tujuannya tak lain untuk membuat opini publik miring terhadap gerakan-gerakan FPI dalam memberangus kemaksiatan. Karena itu, Aziz mendesak Kapolri harus berani bersih-bersih dan transparan terhadap polisi yang bermain bisnis gelap yang saat ini ramai diperbincangkan. Mabes bilang hoax, tapi Kompolnas benarkan ada uang besar di rumah Verdi Sambo. Oh, ternyata. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto membenarkan ada temuan uang di rumah Verdi Sambo di Jalan Baka. Pernyataan soal temuan uang di rumah Verdi Sambo itu disampaikan Wahyu kepada Aiman Wijaksono dalam Aiman yang tayang di kanal YouTube Kompas TV Rabu 24 Agustus 2022 dini hari. Awalnya, Aiman menanyakan tentang kebenaran soal penemuan uang 900 miliar rupiah di rumah mantan Kadipropam Irjen Pol Verdi Sambo itu. Akan tetapi, pihaknya tidak mengetahui persis jumlah uang tersebut dan apakah berhubungan dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua atau tidak. Kendati demikian, ia memastikan Kompolnas akan mendalami temuan uang di rumah Verdi Sambo itu. Itu perlu dilakukan untuk mengetahui secara persis apakah uang tersebut berkaitan dengan pembunuhan atau Satgasus Merah Putih yang dipimpin Verdi Sambo. Soal keberadaan uang di rumah Verdi Sambo itu, Wahyu mengaku tidak mengetahui persis. Namun, kata Wahyu, soal penyitaan atau pengumpulan barang bukti adalah sepenuhnya kewenangan penyidik. Sebelumnya, berada di media sosial video sejumlah koper berisi uang dolar yang dinarasikan ditemukan di bunker di rumah Verdi Sambo.
Disebutkan bahwa jumlah uang dolar Singapura tersebut mencapai 900 miliar rupiah dari hasil backing judi online 303. Jenderal Bintang 2 ini menuturkan, tim sus memang menggeledah kediaman Ferdi Sambo di Jakarta Selatan, namun tidak menemukan bunker uang 900 miliar rupiah itu. Pihaknya hanya mengamankan beberapa barang bukti lainnya. Soal penyebar video uang 900 miliar rupiah itu di rumah Irjen Ferdi Sambo, Dedi memastikan tengah diselidiki oleh penyidik. Anggota DPR kepanasan, disebut Komarudin terima dana Sambo jangan-jangan bukan tuduhan. Dewi Payumara melerai debat panas antara kuasa hukum Brigadir J dan anggota DPR Arteria Dahlan. Perdebatan panas terjadi antara anggota DPR RI dari Komisi 3 Arteria Dahlan dengan pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Debat panas itu bahkan sampai dilerai oleh mantan pengacara Baradae, Dewi Payumara yang menggebrak meja. Arteria Dahlan yang awalnya emosi dan mengancam Komarudin Simanjuntak pun sampai terdiam dan mengangguk. Debat panas ini terjadi karena adanya salah persepsi dari kata jangan-jangan yang dilontarkan oleh Komarudin Simanjuntak. Dilansir dari acara Catatan Demokrasi di YouTube TV One News, Rabu 24 Agustus 2022, Komarudin Simanjuntak menyentil Komisi 3 yang seolah diam pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Pertanyaannya, apa sih kerajaan Komisi 3? Jangan-jangan dia kebagian juga, sindir Komarudin Simanjuntak. Dewi Payumara gebrak meja bukan tanpa alasan. Ia menyebut dugaan tersebut dikarenakan pihaknya sudah mengirim surat beberapa kali ke Komisi 3 namun tak kunjung dibalas. Mendengar pernyataan itu, Arteria Dahlan pun langsung naik pitam. Arteria Dahlan juga menantang Komarudin Simanjuntak untuk menunjukkan buktinya. Mendengar itu, Komarudin Simanjuntak pun mencoba memberikan penjelasan. Kemudian ia pun tampak naik pitam dan meminta Komarudin Simanjuntak mencabut kata-katanya. Mendengar perdebatan panas itu, Dewi Payumara pun buka suara. Ia mencoba menjelaskan pada Arteria Dahlan apa makna dari kata jangan-jangan yang disampaikan oleh Komarudin Simanjuntak. Namun sebelum menjelaskan hal itu, Dewi Payumara sempat dipotong oleh Komarudin Simanjuntak. Namun sebelum selesai menjelaskan, ia langsung dipotong oleh Komarudin Simanjuntak. Ia mengaku kenal lama dengan Arteria Dahlan. Ia pun kemudian dipersilakan untuk menyampaikan poin yang ingin ia jelaskan. Ia pun kemudian mencoba untuk melerai perdebatan tersebut. Mendengar penjelasan itu, Arteria Dahlan pun terlihat menganggukkan kepalanya. Doa menggelegar Habib Rizik untuk aktor pembunuhan 6 laskar FPI di KM 50 hancurkan sehancurnya. Kasus pembunuhan 16 laskar Front Pembela Islam di KM 50 Tol Jakarta Cikampek kembali mencuat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Mahesa sampai-sampai mempertanyakan apakah rekayasa berencana pada kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdi Sambo ini sama dengan merekayasa KM 50. Dengan tegas, Kapolri Jenderal Sigit Prabowo menyatakan siap membuka kembali proses penyidikan kasus KM 50 jika ditemukan adanya fakta baru.